gabung ya masih ada kegiatan hari ini. Ada yang izin buatan Mas Amin hari ini? Yang izin tidak ada Mas. Pengantin ya? Cuma Mas Kholis izin terlambat gabung. Oke. Itu ada permohonan doa untuk anaknya Mbak Siti Purwanti. Di kolom chat. Oh oke, bentar. Lagi sakit, mohon doanya semua juga. Tadi Mas Yusuf Rupita lagi sakit gigi juga. Sama Mas Asroi. 3 berarti. Iki Ustaz udah di waiting room. Kalau ACC nggih. Oke. Ustaz terkeluar ya Mas Amin? Nggih Mas. Benar. Posisi HP-nya mungkin susah. Posisi ngatur layar, posisi naruh HP-nya kan. Mungkin cari itu dudukan dulu. Tadi jatuh terus. Nih, seperti biasa nanti yang menghendaki pertanyaan bisa ditulis di kolom chat Zoom, atau yang mau bertanya langsung juga bisa di saat sesi tanya jawab ya nanti. Yang di Facebook sama YouTube sudah live Mas Amin?
Sampun Mas. Nggih. Itu yang di Facebook maupun di YouTube yang ingin bertanya bisa diketik di kolom komentar nggih. Atau ada yang mau bergabung ke Zoom, ada linknya di deskripsi YouTube atau di postingan Facebook sebelum live ini. Yang di online kalau mau gabung Zoom insya Allah juga bisa. Ustadz bergabung lagi Mas, saya ACC. Nggih Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mudah-mudahan tidak Tadi jatuh ya, Ustaz? Enggak, tapi enggak posisinya yang kurang pas tadi. Oke. Alhamdulillah sudah pas, Ustaz. Sudah bagus. Ya. Oke. Kabarnya bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah baik, Mas. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini baik semua. Oke, alhamdulillah sehat. Dan tadi ada yang sakit 3, Ustaz. Mohon doanya. Ada yang sakit 3 orang. Oke. Mari kita putra semua atau campuran? Ada putra 2, kemudian anaknya Bu Siti Purwanti. Cewek apa cowok, Bu Siti? Ya udah, kalau ada putranya sudah beres, tidak ada masalah. Mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Allahumma sholli Oke, selanjutnya sebelum dimulai izin melaporkan yang sudah tergabung, Ustaz. Ya. Oke, yang sudah tergabung ada 19, dari Korea ada 6, dari Jepang ada 2, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 3, dari Qatar ada 1, dan dari Indonesia ada 5, Ustaz. Oke, ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Oke, selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau kita selesaikan dulu kalau ada pertanyaan yang masih tersisa minggu lalu. Oke, ada satu pertanyaan, Ustadz. Ya. Berapa bagian warisan untuk keponakan yang bapaknya sudah meninggal, Ustadz? Ya, tidak bisa dijawab seperti itu ya sebenarnya. Karena sebenarnya hakikatnya keponakan itu kan tidak termasuk ahli waris ya, karena terhalang oleh bapaknya, tetapi karena bapaknya sudah meninggal tadi, maka dia akan mendapat hak dari hak bapaknya kan gitu. Tetapi di samping bapaknya tadi masih adakah saudara lain sekandung yang ada, atau dulu dia saudaranya ada berapa? Kalau saudaranya itu hanya 1 saja, yaitu bapaknya keponakan tadi, maka bapak itu mendapat 1/6. 1/6 itu nanti dibagi ke anak-anaknya alias ke keponakan tadi. Kalau keponakannya ada 2 atau 3 atau 4 ya dibagi di antara mereka keponakan tadi. Jadi dapatnya warisan dari keponakan itu karena bagian untuk orang tuanya, bapaknya atau ibunya kan itu. Dan itu juga masih persoalan lagi, artinya saudaranya tadi ada berapa. Kalau saudaranya itu hanya 1 ya dia dapat 1/6. Kalau saudaranya lebih dari 1, misal 2, 3, 4 gitu, artinya saudara yang meninggal, maksudnya saudara sekandung yang meninggal tadi ada 1, 2, 3, 4 itu, maka bagiannya adalah 1/3 kan itu. 1/3 dari harta waris tadi itu dibagikan, diperuntukkan untuk 2 atau 3 atau 4 dari saudaranya tadi.
Nah, dari saudaranya tadi, kemudian kalau sudah pada meninggal, tentu dibagikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kalau di antara saudaranya itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, tentu saja yang hidup tadi diperuntukkan warisannya itu diperuntukkan untuk saudaranya yang masih hidup. Sedang yang sudah meninggal kemudian dibagikan ke anak-anak. Jadi tidak bisa hanya mengatakan berapa warisan dari keponakan yang ayahnya sudah meninggal itu berapa, belum bisa ditentukan itu. Tolong diberi kelengkapan, artinya saudara dari orang yang meninggal tadi itu ada berapa, kan gitu. Sekali lagi kalau saudaranya satu yang bapak yang sudah meninggal tadi, maka dia dapat 1/6. 1/6 itu diperuntukkan untuk keponakannya. Nah, keponakannya berapapun 1, 2, 3, 4 bagiannya ya 1/6 itu. Tetapi kalau saudara dari orang yang meninggal tadi ternyata tidak cuma satu, misal saja ada 2 atau 3 dan sebagainya, bagiannya untuk semua saudara tadi itu hanya 1/3 kan itu. 1/3 itu dibagi saudara-saudara tadi, misal saja ada saudaranya 3 orang misal saja, ya dibagi 3 itu. Nah, nanti yang bapaknya sudah meninggal tadi, keponakannya dapat warisan dari bapaknya. Itu Mas. Karena hakikatnya keponakan itu tidak dapat warisan ya kalau bapaknya masih hidup kan itu. Jadi warisan itu hanya diperuntukkan ke bawah untuk anak. Kalau anak itu masih ada, itu menghalangi cucu. Ya, ke atas itu untuk orang tuanya. Kalau orang tua itu masih hidup, dia menghalangi simbah, kakek, nenek, meskipun masih hidup kan itu. Nah, kemudian ke samping untuk saudara-saudaranya laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau mereka itu masih hidup, maka anak saudara laki-laki perempuan tadi tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau sudah mati, anak-anaknya tadi mendapat bagian dari warisan yang diperoleh bapaknya. Tetapi ingat, perhitungan 1/6, 1/3 tadi itu sesudah dilaksanakan wasiat dan juga sesudah dibayarkan utang-utangnya. Orang yang meninggal itu mungkin kan juga punya hutang, dibayar dulu. Kalau meninggal itu mungkin meninggalkan warisan, nah itu dibayar dulu, dikeluarkan dulu untuk warisan. Baru sisanya itu sebagai harta waris yang berhak, yang boleh dibagi di antara ahli waris yang punya hak masing-masing itu. Begitu Mas, mudah-mudahan yang bertanya bisa melengkapi informasinya. Oke Ustaz, untuk pertanyaan alhamdulillah sudah tersampaikan Ustaz. Ya, kita lanjutkan saja di ayat yang ke-44 surat Al-Baqarah, silakan. Oke. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab, yakni Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Ya, jadi kita perhatikan di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamurunnan nasa. Sebenarnya itu kan artinya apakah? Atamurunnan nasa. Apakah kamu memerintahkan kepada manusia? Memerintahkan, mengasuh, mengajak pada manusia. Bil birri, dengan kebaikan atau kebajikan. Watan sauna anfusakum, dan kamu secara letterlek ya, dan kamu melupakan dirimu sendiri. Watan sauna anfusakum. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian itu membaca Alkitab. Di sini maksudnya Alkitab itu tentu saja adalah Taurat dan itu ya. Wa antum tatlunal kitab, afala taqilun. Apa kamu tidak berpikir kan itu? Itu kalau kita terjemahkan secara
Tapi ketika diterjemahkan secara kontekstual, tidak tekstual, tentu saja pertanyaan itu bisa dirubah menjadi mengapa, tidak apa, kan itu ya. Ya, mengapa kamu memerintahkan manusia dengan kebaikan? Albirru itu artinya kebaikan secara umum. Ada kebaikan apa saja ya? Artinya ketika kita menjadi orang yang dermawan, banyak bersedekah, sedekah kita itu termasuk juga bir. Kalau kita menjadi orang yang entengan, diri kita suka membantu orang-orang yang berada di sekitar kita, itu juga albir. Kalau kita berbakti pada orang tua, itu juga albir. Kemudian kalau kita itu menghambakan diri kepada Allah dengan baik, itu juga termasuk albir, kan gitu. Nah, albir, biru, watan sauna angkusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Artinya dia tidak melaksanakan albirru tadi, kan gitu, karena melupakan dirinya sendiri, kan itu. Albir, dia tidak melaksanakan itu, dia malah melupakan, mengabaikan yang seperti itu untuk dirinya sendiri melaksanakan. Watan sauna angkusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatsluna kitab, sedangkan kamu itu membaca Alkitab. Artinya membaca Alkitab, ngerti tentang Alkitab itu, mempelajari, membaca, mengerti tentang Alkitab itu, mengerti bahwa apa yang diperintahkan kepada orang lain tentang kebaikan tadi, itu dampaknya positif kepada dirinya, kan gitu. Ya, kalau kemudian dia berlaku seperti itu, tentu dampaknya negatif untuk orang yang ditegur oleh Allah ini. Di sini ini sebenarnya Allah itu menegur para pemimpin agama Yahudi yang mereka itu mempelajari kitab Taurat, dan di situ banyak berita tentang tanda-tanda kedatangan Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, maka kemudian dengan ilmunya itu mereka memerintahkan orang lain, utamanya memerintahkan, mengasuh, menganjurkan kepada orang-orang Arab yang kafir, pagan, musyrik itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, akan tetapi diri mereka sendiri tidak beriman. Ya, justru malah tidak beriman. Nah, itu yang jadi masalah besar, kan gitu. Nah, di satu sisi artinya secara kontekstual isinya seperti itu yang dijelaskan oleh Imam Baitawi ya di dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Takwil, kan itu. Jadi menjelaskan bahwa sebenarnya mereka berlaku seperti itu. Pendeta-pendeta Yahudi itu, rabi-rabinya Yahudi itu banyak memerintahkan orang lain, utamanya di situ adalah para tetangganya, sasaran dakwahnya dia sebenarnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari Arab, gitu ya, kafir dari musyrikin, gitu ya, untuk beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka justru tidak beriman, kan gitu. Ya, afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berpikir, kan gitu. Seharusnya kan tidak seperti itu, kan gitu. Kalau dia menjadi pemimpin agama, tokoh, kalau dia menjadi dai, kalau ingin seruannya itu sukses sampai ke hatinya orang lain, mampu menggerakkan jiwa orang lain, mestinya dia tidak berlaku seperti itu, kan gitu. Ya, mestinya dia konsisten dengan seruannya. Artinya ketika dia menyeru satu kebaikan, maka dia juga mengamalkan kebaikan itu. Ya, karena Nabi itu memang diutus untuk menjelaskan kitabnya. Ya, di samping untuk menjelaskan kitabnya, menjadi suri teladan seperti Rasulullah Muhammad SAW, seperti Nabi Ibrahim dan yang lainnya itu. Di samping mengajarkan firman Allah, juga mengamalkan, memberikan keteladanan, kan itu. Nah, kalau sikap setiap dai atau sikap seseorang itu seperti orang Yahudi yang seperti ini, ya tentu saja dakwahnya tidak akan sukses. Ya, sebagai pemimpin agama tentu saja nggak akan sukses.
ya sebagai pendeta. Dan itu tidak hanya pendeta saja, tidak hanya rabi saja, tetapi kiai, ustadz, ya pemuka agama yang lain dengan panggilan ajengan atau yang lain apapun, atau kiai atau gus dan sebagainya, tidak akan sukses kecuali dia itu punya integritas moral. Artinya integritas moral itu adalah adanya kesatuan antara pikiran, tutur kata, dan juga perbuatan, kan itu. Nah, di sini ditunjukkan tutur katanya itu mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman, orang-orang kafir ya, untuk beriman kepada Rasul. Tapi mereka sendiri tidak beriman. Kan tidak ada integritas moral kalau dalam bahasa sekarang ini, kan gitu. Ya. Apalagi di dalam dulu sudah kita pelajari ya, di dalam surat Mudatsir gitu ya, itu langkah-langkah untuk berdakwah itu sudah betul-betul dijabarkan dengan jelas oleh Allah di situ secara sederhana apa yang harus dilakukan. Kalau kita ini betul-betul bangkit berniat untuk menyeru manusia ke jalan Allah, memberikan peringatan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Silakan Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 aja boleh. Oke. Quran surat Al-Mudatsir surat ke-74 ayat 1 sampai 7. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Wahai orang yang bergemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ya, kita lihat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut. Maksudnya di situ adalah Rasulullah Muhammad SAW yang menerima wahyu pada saat itu sedang berselimut, dan itu. Kemudian qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Tadi saya katakan kalau kita sudah berniat untuk bangkit memberikan peringatan kepada orang-orang sekitar kita, kan, untuk berdakwah, mengajak manusia kembali ke jalan Allah, resepnya adalah ini. Yang pertama adalah warabbaka fakabbir, kan itu. Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah atau besarkanlah. Artinya di situ setiap orang yang beriman, ya, setiap dai orang beriman hakikatnya begitu. Itu relung hatinya itu harus diisi dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Ya, berisi segala macam yang baik-baik sesuai dengan sifat-sifat Allah itu, kan itu. Ya, di samping itu juga mentasbihkan Allah, artinya memahasucikan Allah. Artinya apa? Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap janji-janji Allah, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap berita yang datang dari Allah, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebaikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan yakin betul akan janji-janji Allah itu. Itu yang namanya tauhid. Ya. Kalau di dalam hati kita itu belum ada keagungan Allah seperti itu, ya belum bertauhid. Kalau di dalam hati kita masih ada unsur-unsur yang meragukan janji-janji Allah itu, walaupun itu sedikit, belum bertauhid.
Jadi selalu saya katakan, kalau kita punya segelas susu, kemudian di segelas susu tadi ditetesi setetes racun, sianida misalnya saja, maka itu sudah menjadi racun, tidak menjadi susu lagi. Maka soal akidah itu, soal tauhid itu betul-betul tidak bisa kompromi. Karena dari tauhid itulah bisa lahir berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar kebaikan, dan dengan tauhid itu juga akan menghadirkan pertolongan Allah dengan mudah. Karena Allah sendiri yang berjanji gitu. Ya, maka betul-betul sebelum melangkah memperbaiki yang lain, betul-betul relung hati itu betul-betul diisi dengan tauhid tadi, diisi dengan keagungan, kehebatan, kemegahan, kebesaran, kemuliaan Allah, dan betul-betul tidak ada kecenderungan sedikit pun untuk meremehkan, untuk merendahkan, untuk meragukan Allah itu, kuasa Allah itu kan itu. Ya, itu yang ada di dalam warabbaka fakabir itu kan itu. Kemudian berikutnya, di samping kita mengagungkan Allah, di samping kita betul-betul bertauhid, ya, maka kemudian dilanjutkan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Tentu saja di situ pakaian itu bukan dalam arti baju dan celana, meskipun itu juga perlu dibersihkan, tapi intinya bukan itu. Di ayat lain dijelaskan bahwa pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Artinya kita perlu membangun ketakwaan itu kan itu, terus meningkatkan ketaatan. Artinya ketaatan, ya, artinya membangun ketaatan kepada Allah itu hanya banyak beramal soleh di sini. Ya, jadi banyak beramal soleh dalam konteks ini, dalam rangka untuk membangun ketaatan kepada Allah. Nah, di samping banyak memperbanyak amal soleh di situ, memperbanyak amal soleh di situ, dan kemudian dilanjutkan dengan warujza fahjur, artinya tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Warujza fahjur artinya di samping kita memompa diri untuk membangun ketaatan, ya, banyak beramal soleh tadi, nah, maka secara bersamaan kita juga harus meninggalkan amal soleh. Dua-duanya itu betul-betul harus dilaksanakan. Jangan hanya memerintahkan orang lain beramal baik saja, tetapi kita tidak mau beramal baik. Jangan memerintahkan kepada orang lain untuk meninggalkan amal jelek saja, kemudian kita tetap beramal jelek. Tidak bisa seperti itu. Jadi kebaikan dan kebaikan ya harus dilaksanakan, dan juga keburukan ya harus ditinggalkan gitu. Ya, ibarat dua sisi keping mata uang yang betul-betul harus dilaksanakan. Kebaikan itu harus ditunaikan, tentu saja astagfirullah. Kemudian keburukannya juga harus ditinggalkan dengan mastata'tum. Maka secara paralel ketika kita bicara ma'rifatullah dulu, pengenalan kita kepada Allah dulu itu, ya, setelah muncul rasa cinta kita kepada Allah, cinta itu bagian daripada tauhid tadi atau akidah tadi, ya, maka kemudian di situ ada hijrah dan jihad. Ya, artinya jihad itu kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Allah kan gitu, termasuk juga untuk meninggalkan apa yang dilarang. Nah, hijrah itu tekanannya pada meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa al-muhajiru man hajaro ma'anahallahu anhu kan gitu. Jadi yang namanya orang yang hijrah itu, muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kan gitu. Jadi dua-duanya, di satu sisi kita berjihad untuk memperbanyak beramal soleh, bersungguh-sungguh untuk banyak beramal soleh. Di sisi lain kita berhijrah, artinya juga bersungguh-sungguh untuk meninggalkan amal yang soleh tadi. Ya,
Di samping itu, selanjutnya ada hal yang penting sekali di sini yang perlu juga menjadi catatan di situ. Wala tamnun tas taksir. Janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud untuk mendapat balasan yang lebih baik. Artinya apa? Artinya kita harus membangun kedermawanan yang tulus. Karena ketika memberi itu ya memberi dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan bahagia. Maka digambarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kan untuk membahagiakan orang yang suka memberi, untuk membahagiakan orang yang membangun kedermawanan dirinya. Ya. Nah, sekali lagi tadi tidak cukup ngomong kemudian tidak mau mengamalkan, tidak bisa, pasti tidak bisa seperti itu. Bahkan step-stepnya tadi harus dijalani betul. Yang pertama membangun tauhid, kemudian banyak beramal soleh, jangan sampai beramal soleh kemudian meninggalkan amal soleh. Ya, kemudian berikutnya adalah membangun kedermawanan. Banyak menafkahkan harta di jalan Allah dan tidak berharap balasan yang lain kecuali balasan dari Allah. Nah, orang yang seperti itu, gitu ya, orang yang mau beramal seperti itu dijanjikan oleh Allah untuk mendapat pertolongan Allah, dimudahkan berbagai macam urusannya. Kita bisa buka di dalam surat Al-Lail ya, surat ke-91 itu. Fa'amma man a'ta wattaqo itu ya, ayat yang mungkin ke-5, 6, 7 mungkin. 92 bukan 91. Oh ya, surat ke-92. Nggih, Al-Lail nggih, Ustaz. Al-Lail ya. Nggih. Ayat 5, 6, 7, Ustaz. Ya, fa'amma man a'ta wattaqo gitu ya. Nggih. Quran surat Al-Lail surat ke-92 ayat 5, 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Ya, sesederhana itu. Jadi tanpa minta kepada Allah pun tentu akan diberikan kalau kita itu memang melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Fa'amma man a'ta, ya, maka barang siapa yang dia memberi, artinya tentu maksudnya di situ memberi itu mengeluarkan harta di jalan Allah tentu saja juga dengan ikhlas, tidak berharap ya balasan kecuali dari Allah saja kan itu. Ya, kalau kita mengeluarkan harta nampaknya di jalan Allah tapi ternyata riya, berharap pujian dari orang sekitarnya, nah itu menjadi orang yang masuk neraka pertama kali nanti mah. Alhamdulillah. Jadi fa'amman a'ta, maka barang siapa yang dia itu memberi, maksudnya banyak bersedekah, ya maksudnya membangun kedermawanan dirinya sendiri kan gitu ya. Karena hakikatnya semua amal itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya, kita bersedekah katakan 1 juta misal saja. Ya, mungkin bagi orang yang disedekahi 1 juta itu besar. Tetapi bagi orang yang bersedekah tadi jauh lebih besar. Pertama, dia mendapat pahalanya yang berlipat ganda. Yang kedua, dia tumbuh jiwa dermawan di dalam dirinya, tidak kikir, tidak pelit, tumbuh cinta kepada akhirat dan dengan membesarkan akhirat itu sendiri dan mengecilkan yang namanya dunia tadi. 1 juta dia keluarkan dengan mudah kan gitu. Fa'amma man a'ta wattaqo, dan bertakwa artinya dan membangun ketakwaan dirinya sendiri gitu. Nah, siapa yang dia itu menjadi orang yang dermawan dan orang yang betul-betul bertakwa, fasanuyasi,
Fa'ama man a'tawattaqa wa saddaqa bil husna. Di sini masih ditekankan lagi wa saddaqa bil husna, dan dia bersedekah dengan yang baik, kan itu ya. Fasanunya sirhu lil yusra. Ya, maka dia Allah itu akan memberikan kemudahan dan memudahkan dia untuk mendapatkan jalan yang mudah itu. Ya, maka seorang dai yang dia itu memang berjalan seperti itu, tentu di berbagai tempat, di mana-mana dia akan mendapat kemudahan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Karena Allah tahu bahwa orang ini itu beramal untuk mendapatkan ridho Allah, maka Allah ridho. Bukti Allah ridho itu kemudian diberikan berbagai macam pertolongan, kemudahan, seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7 itu yang sering kita baca. Ayo coba kita lihat lagi. Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Jadi yang pertama disuruh seruannya adalah kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya, orang beriman. Karena memang tidak ada yang bisa melaksanakan yang lain kecuali hanya orang yang beriman saja yang bisa melaksanakan seruan itu, kan gitu. Orang kafir mau menolong agama Allah, tidak mungkin lah, kan gitu. Orang kafir kalau dia nampaknya kita beramal soleh, tidak ada nilainya. Bagi orang kafir itu tidak ada timbangan, tidak dihitung sama sekali amalnya. Amal baik juga dihitung, amal buruk ya tidak dihitung. Ya, buruknya gamblok totalitas karena dia ingkar kepada Allah tadi, kan gitu. Nah, yang bisa melaksanakan adalah orang beriman. Nah, mestinya kita menjadi orang yang beriman itu bahagia mendapat seruan itu. Nah, seruannya apa? Intan surullah. Jika kalian menolong Allah, kan itu. Ini satu bahasa hasungan yang luar biasa indah seharusnya bagi orang-orang yang beriman. Karena seolah-olah kita itu diposisikan oleh Allah sebagai penolong Allah. Padahal jauh panggang dari api. Allah itu sebenarnya tidak butuh pertolongan kita sama sekali, tetapi dalam konteks ini seolah-olah Allah itu menempatkan orang beriman itu di atas Allah untuk menolong Allah, tadi itu luar biasa sudah. Ya. Padahal kita tahu posisi Allah itu ya sebagai Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung itu sendiri, itu jauh lebih tinggi di atas manusia, tidak terjangkau posisinya itu oleh manusia tadi itu. Tapi di saat-saat tertentu di dalam mengasuh manusia memang Allah bersikap yang seperti itu. Di satu sisi kepada orang yang beriman, yang dia berjihad fisabilillah, Allah memposisikan seolah-olah sejajar antara orang beriman yang berjuang fisabilillah tadi dengan Allah, seolah-olah seperti penjual dan pembeli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum wa analahum bi annalahumul jannah. Kan itu coba dibuka lagi di dalam surat At-Taubah ayat yang ke berapa? 100 dicek dulu, 100 berapa? 111 kalau tidak salah ya. Innallaha ashtara itu. Silakan. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Iya, sudah sampai situ aja. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin
baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, seolah-olah di sini ada transaksi jual beli antara orang beriman dengan Allah. Orang beriman menyerahkan jiwa raganya untuk berjuang fisabilillah, kemudian Allah memberikan surga, kan itu. Nah, kemudian Allah merendah lagi dari Allah yang posisinya sangat tinggi tadi dalam rangka menghasung manusia menjadi baik tadi. Kemudian juga malah menurunkan dirinya sendiri seolah-olah Allah butuh pertolongan di ayat lain nanti, seolah-olah Allah butuh pinjaman dan sebagainya. Coba dibuka sekalian yang untuk pinjaman itu bisa dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 ada saya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, jadi di sini seolah-olah Allah memposisikan diri sebagai orang yang melipat gandakan tadi kan. Nah, dalam ayat yang kita bicarakan tadi, ayat yang ke-7 dari surat Muhammad tadi, Allah berjanji untuk menolong orang-orang yang beriman, yang menolong Allah, maksudnya yang menolong agama Allah, ini yang berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah kan. Ya, di samping ditolong, bahkan diteguhkan pendiriannya. Ya, artinya imannya semakin kokoh, keyakinannya semakin kuat gitu, dengan berdakwah itu kan itu. Kenapa begitu? Karena hakikatnya berdakwah itu tidak hanya untuk orang lain, tetapi utamanya malah untuk dirinya sendiri. Hanya masalah fali nafsi, kan kembali kepada dirinya sendiri. Sebelum kita mengucapkan kata-kata yang baik untuk menghasung orang lain berbuat baik itu, yang merancang sudah hati kita, pikiran kita. Yang mendengar pertama kali paling dekat juga telinga kita sendiri. Maka orang yang bersih hatinya, dia senantiasa ketika dia berdakwah, senantiasa dia mentarbiah dirinya sendiri. Kalau orang lain itu bisa semakin kokoh imannya, semakin kokoh semangatnya, maka dirinya sendiri juga harus begitu ketika dia itu memang betul-betul beramal karena Allah. Maka orang-orang yang punya sifat seperti ini semakin membumbung tinggi, semakin membumbung tinggi, semakin membumbung tinggi. Nah, bagi orang sekitarnya yang tidak suka, dia menganggap orang seperti ini sebagai ancaman. Semakin mangkel, semakin marah, semakin panas dia, mungkin saja semakin dekat dengan stroke, kan gitu. Ada lagu itu yang mengatakan one step closer gitu ya. One step closer to the stroke. Wah, ngeri sekali yang seperti itu. Maka terhadap orang-orang yang baik seperti ini harusnya kita membela. Harusnya kita berdiri berjajar bersamanya, berderet berbaris. Karena bunyanun marsus kan gitu seharusnya. Ya. Bagikan bangunan yang kokoh, bersatu bagikan bangunan yang kokoh, tidak kemudian malah retak-retak karena panas hati seperti itu. Nah itu di samping tadi di dalam surat Mudatsir tadi dijelaskan step yang ini gitu. Kalau kamu pakai step yang seperti ini sesuai dengan apa yang aku kehendaki, maka aku tolong, aku mudahkan dakwahmu, aku mudahkan urusanmu. Di Al-Lail ayat 567 tadi.
kemudian dikokohkan oleh Allah dengan janji-janji yang lain yang berada di ayat-ayat yang lain, yang isinya tentu akan menolong orang-orang yang beriman, yang dia melaksanakan step-step perjuangan dakwah seperti itu. Kalau tidak seperti itulah bagaimana mungkin dapat pertolongan dari Allah, bagaimana mungkin dapat kemudahan-kemudahan dari Allah itu kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan itu. Coba kita lanjutkan yang di surat Al-Lail tadi untuk menggenapi bagaimana kalau kita itu melaksanakan yang sebaliknya dari itu atau tidak melaksanakan seperti apa yang ayat 5, 6, 7 tadi. Silakan. Ayat 8, 9, 10 kan itu. Iya. Quran surat Al-Lail surat ke-92 ayat 8, 9, 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Bagi orang-orang yang mereka itu bakhil gitu ya. Ya, dan bersikap yang seperti itu ya pasangannya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan yang terbaik. Artinya mendustakan yang terbaik itu tidak hanya sekedar mendustakan dengan kata-katanya. Tadi orang Yahudi, pemimpin Yahudi tadi sudah berbuat yang seperti itu, hanya dia mendustakan tentang seruan. Nah, ini juga begitu, artinya tidak hanya kata-kata yang diingkari, tetapi perbuatannya itu juga mengingkari, itu juga termasuk mendustakan. Maka kemudian di situ diancam oleh Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Ya, maka Allah akan memudahkan dia untuk menempuh jalan yang sulit. Ya, menuju kesulitan kan gitu. Ya, maka orang Yahudi yang tadinya mereka itu betul sudah mengetahui tentang kebenaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir itu, seperti apa yang mereka baca di dalam Taurat itu. Kemudian dia menyeru Nabi Muhammad, menyeru orang-orang kafir Arab untuk masuk Islam. Tetapi dirinya sendiri justru malah tidak masuk Islam. Ya, akhirnya dibikin sulit oleh Allah. Akhirnya nanti setelah mereka bersekongkol juga dengan orang-orang kafir itu untuk melakukan perang Khandaq dan sebagainya, ya akhirnya dihabisi oleh Rasulullah, disusir semua orang-orang Yahudi di Madinah dan sekitarnya itu, bahkan orang Nasrani juga, karena mereka bersekongkol untuk menghancurkan Islam itu kan itu. Apakah itu Bani Quraidah, ataukah itu Bani Qainuqa, ataukah itu Bani Nadir dan sebagainya yang Nasrani. Akhirnya diusir semuanya, diperangi semuanya. Karena kalau tidak begitu ya bakal jadi musuh dalam selimut kalau seperti itu kan gitu. Nah, ini artinya Allah tidak hanya membiarkan tanpa risiko ketika kita itu menentang jalan-jalannya, cara-caranya berdakwah atau cara yang diajarkan oleh Allah untuk hidup itu. Pasti dengan risiko kan gitu. Apalagi di akhir ayat di situ dikatakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu tidak menggunakan pikiranmu untuk berpikir sehingga mengerti, sehingga memahami? Nah, harusnya kan mengajak yang baik, dia juga berbuat baik, maka surga bagi dia. Kan gitu. Tetapi ini mengajak yang baik, tapi dia tidak mau berbuat baik. Oh, pernah berpikir toh, kowe duwe pikiran nopo ora? Kepalamu kosong apa isi? Kan gitu gampangannya. Ya, karena Allah itu betul-betul sangat menghormati akal.
menghormati akal. Jadi ulul albab itu dijadikan manusia yang paling tinggi keimanannya, paling kokoh keyakinannya kepada Allah itu. Ya, tertinggi di antara manusia itu kan ulul albab itu. Tentu di situ juga rankingnya para nabi itu ulul albab memang kan gitu. Ya, sampai yang yakinnya kepada Allah itu nomor 3 dari atas. Allah kepada Allah sendiri, malaikat kepada Allah, kemudian baru berikutnya adalah ulul albab itu kan itu. Orang yang menggunakan pikirannya untuk berpikir serius sehingga meningkat keimanannya kan gitu. Nah, kalau kita tidak mau berpikir, kita itu sudah diberi tahu oleh Allah. Kok ngono kok ora gelem mikir to kowe iki kan gitu. Nek kowe ora gelem berpikir seperti itu, diancam oleh Allah itu bahwa kamu tidak mungkin akan beriman kalau tidak mau menggunakan otak. Kata Allah seperti itu. Coba dibuka di dalam surat Yunus. Artinya orang Yahudi yang dia itu sebagai pendeta, pimpinan, rabai dan sebagainya, orang lain menganggap mereka itu adalah beriman. Tetapi kalau langkah hidup mereka itu ternyata begitu, memerintahkan orang lain berbuat baik, dia tidak berbuat baik, tidak akan bisa beriman dia. Maka pertanyaannya menohok. Apa kowe ora duwe ini toh? Kan gitu. Apa kowe ora berpikir toh? Apa kamu tidak tahu kan gitu terusan. Kudune kowe iki ngerti kan gitu. Coba dibaca ayat 100. Surat Yusuf surat ke-10. Ayat ke-100 Ustaz. Ya. Okay. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah. Bukan li illa tetapi illa bi'iznillah. Saya ulang lagi. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Layak kilun tadi ya, bukan yakilun tapi layak kilun. Layak kilun, tidak berpikir, tidak mengerti, tidak mau tahu hakikatnya begitu karena mereka punya pikiran. Ya, Allah di situ mengancam untuk menimpakan azab kepada orang yang tidak mau berpikir. Ya, nah sesuai dengan konteksnya awal ayat itu mengatakan seorang itu tidak mungkin beriman ya kecuali dengan izin Allah. Coba dibaca lagi terjemahannya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti, tidak menggunakan akal untuk menjadi orang yang beriman, maka dia akan ditimpa azab. Tidak mungkin akan menjadi orang yang beriman yang seperti itu gitu. Maka agar supaya kita menjadi orang yang beriman sebaik-baiknya iman, kita harus menggunakan akal kita gitu loh. Untuk memahami ayat-ayat Allah. Kan itu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun yang berada di luar Al-Quran. Ya, maka di sini diancam di situ orang yang tidak mau berpikir itu diancam. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, dan Allah akan menimpakan kehinaan atau siksa atau azab jahanam dan sebagainya itu kepada orang yang tidak mau berpikir, layak kilo. Kalau tidak mau berpikir ya tidak ngerti akhirnya gitu. Nah, yang seperti itu diberikan gambaran kita oleh Allah juga di dalam surat Mulk surat ke-67 ayat yang ke-10 itu. Ya, bahwa orang yang tidak mau menggunakan akalnya, berpikirnya tadi secara maksimal, itu nanti akan menyesal di akhirat nanti gitu loh. Ya, berita-berita datang dari langit yang memberitakan bahwa nabi yang terakhir sudah diutus, harusnya orang-orang menjadi pada beriman, kok justru malah tidak beriman.
seperti yang dilakukan oleh para pendeta Yahudi tadi. Ya, maka kemudian orang-orang yang seperti itu akan dijebloskan ke dalam neraka dan nanti akan menyesal seperti penyesalan orang-orang ini kan itu. Nah, begitu juga kita orang yang beriman, yang kita ini lahir sudah Islam, hidup di tengah-tengah lingkungan yang Islam, di tengah-tengah lingkungan orang yang beriman, seharusnya kita kan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan itu. Seharusnya kita menjadi orang yang beriman juga. Tetapi kalau kemudian kita meremehkan, melecehkan, seolah-olah kita tidak mengerti akan kebenaran keimanan itu, ya nanti akan dipaksa dijebloskan ke dalam neraka dan akan menyesal seperti ini yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Mulk ayat 10 itu. Silakan. Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ini adalah penyesalan penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ashabus sa'ir. Para penghuni neraka yang menyala-nyala tadi. Mereka menyesal masuk neraka. Nah, mereka tahu kenapa mereka itu kemudian masuk neraka. Dikatakan di situ wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu, dan mereka berkata, laukuna nasma'u, seandainya kami dahulu itu mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dengan benar sehingga dia paham. Aunak kilu, kemudian juga memikirkannya dengan sebaik-baiknya sehingga yakin di dalam hatinya itu, karena yakin kemudian dia beramal seperti apa yang dia pahami tadi. Maupun nafi askar bisair, tentu kami tidaklah menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya orang yang dia tidak menggunakan akal pikirannya secara maksimal ya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tadi, maka akibatnya akan menjadi seperti ini. Kalau di ayat yang ke-44 surat Al-Baqarah tadi, wujudnya baru pertanyaan dari Allah ya, yang mempertanyakan seolah-olah mereka tidak punya pikiran atau mereka tidak tahu dan sebagainya gitu. Ya. Kemudian ayat yang ke-100 dari surat Yusuf tadi, Allah memberikan gambaran bahwa kalau tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya tidak akan beriman. Ya, maka di sini ditunjukkan oleh Allah ya wujud dari penyesalan orang yang tidak menggunakan akalnya untuk membangun keimanan sebaik-baiknya. Ya, maka dalam konteks apapun jangan sampai kemudian kita ketularan orang Yahudi tadi yang memerintahkan kebaikan tapi tidak mau berbuat baik. Maka disinilah relevannya ya Al-Fatihah yang dibaca 17 kali sehari itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat minan nabiyyin wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihin gitu ya. Jelaskan oleh Allah di dalam An-Nisa ayat 69 itu. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan dari orang-orang yang mereka itu Engkau murkai gitu ya. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang yang tersesat. Nah, hadis dari Rasulullah menjelaskan bahwa innal maghdubi 'alaihim al-yahud wa innad dhallina an-nasara. Sesungguhnya orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Innal maghdubi 'alaihim, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, dan orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani. Nah, di sini ayat ini
Yahudi menunjukkan bahwa mereka itu memerintahkan kebaikan, tapi mereka sendiri meninggalkan kebaikan. Artinya tidak ada tauhid sebenarnya, karena dia meremehkan Allah yang melarang berbuat seperti itu, mereka langgar. Nah, kita pun juga akan bernasib sama seperti orang-orang Yahudi ini, ya, akan menyesal di akhirat nanti kalau kita juga seperti itu. Artinya kita merintahkan yang baik, kemudian tidak mau berbuat baik. Nah, gitu. Ya, di samping dakwahnya di dunia tidak ditolong oleh Allah, tidak mendapat kemudahan-kemudahan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, gagal dakwahnya hakikatnya, ya, kualitas dirinya juga tidak meningkat, dan akhirnya di akhirat dia akan dijebloskan ke dalam neraka. Begitu Mas, apa yang bisa kita pelajari dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-44 yang kemudian sudah kita elaborasi secara kekinian, kita terapkan di tengah umat Islam. Kalau ada pertanyaan atau segala sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Oke, Ustaz. Oke, buat saudara-saudari semuanya yang menghendaki pertanyaan bisa menyalakan mikrofonnya. Kalau belum ada, ke pertanyaan tertulis, Ustaz. Ya. Oke, tentang warisan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Ibu 8 tahun yang lalu, bapak 7 tahun yang lalu. Sekarang lagi proses membagi warisan dalam proses pemecahan sertifikat. Setiap anak semua mendapatkan bagian masing-masing. Tapi saat proses pemecahan sertifikat sudah berjalan separuh perjalanan, kakak saya perempuan meninggal 2 bulan kemarin. Pertanyaan saya, kakak saya yang meninggal tadi mempunyai anak laki-laki dan suami yang berhak mendapatkan warisan dari almarhum orang tua saya, suami kakak saya, atau anak kakak saya, Ustaz? Ya, dua-duanya. Artinya nanti si ibu tadi yang sudah berhak mendapat warisan tadi, ditambah dari kekayaan si ibu tadi yang meninggal, itu sebagai warisan dari ibu tadi. Nah, warisan ibu tadi kemudian dibagi sesuai dengan tuntunan, untuk anak juga, untuk suami juga, kalau dia punya bapak juga, untuk bapak juga, seperti itu gitu. Dibagi sesuai dengan tuntunan Islam. Saya ulang, dari ibu yang sudah ibu yang meninggal tapi dia sudah dapat bagian warisan tadi, di samping bagian warisan tadi ditambah dengan kekayaan yang sudah dia miliki selama ini, itu menjadi harta waris yang ditinggalkan oleh ibu tadi. Ya, dari harta waris itu kemudian dikeluarkan sebagian untuk bayar hutang, keluarkan untuk wasiat kalau dia meninggalkan wasiat, baru kemudian sisanya dibagi untuk ahli warisnya. Nah, ahli warisnya siapa? Ya bisa suami, bisa anak, bisa orang tua, saudara tadi. Itu Mas, mudah-mudahan jadi paham. Ya, Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 hari ini saya terserang demam. Meski masih dalam keadaan terbaring lemah di tempat tidur, saya coba paksakan untuk menyimak live ini. Saya memohon doa dan nasihatnya Pak Ustadz agar bisa bersabar menghadapi dan menjalani semua musibah. Atas doa dan nasihatnya saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Siapa? Pak Imron Tawi dari Facebook, Ustadz. Oke. Kita doakan Pak Imron Tawi. Allahumma sholli Terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Jadi sebenarnya bahagia atau susah itu kan tergantung kita menyetir hati kita. Tergantung bagaimana kita mengelola hati kita.
Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita semua, termasuk dalam konteks ini. Kalau kita sakit, kemudian yang kita pikirkan itu adalah rasa sakitnya secara fisik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan negatif, artinya kesedihan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya dengan memberitakan kepada kita bahwa kalau kita sabar dengan sakit kita, maka kesabaran kita itu akan menggugurkan dosa-dosa. Digambarkan seperti bergugurannya daun-daun dari pohonnya. Artinya, kalau kita sabar dengan sakit kita, maka kemudian dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Ya tentu kemudian orang yang dia itu dijanjikan oleh Allah dosanya akan diampuni, tentu orang beriman akan bahagia dia. Syaratnya yakin akan janji Allah tadi, kan gitu. Tadi kan saya katakan bahwa di dalam orang yang bertauhid itu, di dalam relung hatinya, itu betul-betul diisi, dipenuhi, diwarnai dengan keagungan terhadap Allah, kemuliaan Allah, kehebatan Allah, dan tidak ada sedikit pun keraguan terhadap janji-janji Allah, berita yang datang dari Allah, aturan-aturan Allah, dan sebagainya tadi. Maka orang yang beriman atau bertauhid seperti itu akan bahagia dia. Anda apa-apa sakit, yang penting saya bisa sabar sehingga dosa-dosa saya bisa dihapus oleh Allah. Ketika dosa saya dihapus oleh Allah dalam keadaan sakit saya mati, saya masuk surga. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Dan tidak perlu diragukan lagi dalam konteks seperti itu dan itu. Satu sisi. Di sisi lain, Rasulullah juga memberitakan kepada kita semuanya bahwa bila Allah itu mencintai satu kaum, maka kaum itu akan diberi bala. Bila mencintai Allah itu mencintai kepada seseorang misalnya saja, maka Allah akan memberikan ujian kepada orang tersebut. Nah, tentu saja sakit panjenengan itu sebagai ujian dari Allah karena Allah cinta kepada panjenengan. Kalau Allah tidak cinta kepada panjenengan, ya sudah ditoke wae sakarepmu urip enak dan sebarmu pateni mlebu neraka titik gitu. Tetapi dengan peringatan-peringatan yang seperti ini, artinya Allah itu masih mencintai kita. Tinggal kita introspeksi, kesalahan saya kemarin apa, kekurangan saya kemarin apa, sehingga saya mendapatkan yang seperti ini supaya tidak terulang lagi di masa mendatang. Di samping itu, ketika saya sakit tentu saja harus segera pergi ke dokter. Kalau tadi panjenengan mengatakan sudah demam, itu artinya ada infeksi. Ada infeksi mikroba. Mungkin saja bakteri, mungkin saja jamur, mungkin saja virus kan itu. Nah, kalau kemudian itu infeksi jamur atau infeksi bakteri, segera dibelikan antibakteri atau antifunggi. Yang bisa menentukan itu tentu saja dokter. Kalau panjenengan sudah niteni setiap saat saya itu selalu dikasih antibiotik namanya ini, maka panjenengan beli yang seperti itu boleh, tetapi juga harus dengan resep dokter. Nah, di Indonesia yang namanya antibiotik tidak bisa dijual kecuali dengan resep dokter. Gitu. Segera, karena bakteri itu dia mudah sekali menyebar jadi banyak. Dia membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 30 jadi 64, 64 jadi 128. Itu hanya dalam waktu nanosekon saja, cepat sekali itu. Dalam waktu 1 menit itu bisa mencapai jumlahnya ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Maka kalau itu memang antibiotik, ya segera saja pergi ke dokter untuk mendapatkan antibiotik. Artinya ada usaha di situ secara dohir ya untuk memerangi makhluk yang menyerang panjenengan kan gitu.
Ya, di samping itu bisa dengan cara meningkatkan imun, tetapi kan harus ada yang membunuh bakterinya tadi. Hanya kekebalan tubuh ditingkatkan, mungkin saja dengan banyak makan protein, mungkin saja banyak makan vitamin C, kemudian kalau merasa demam ya dengan DD dan sebagainya, sehingga tubuh bisa membentuk vitamin D yang juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kan gitu. Makan yang enak, orang enak mangane memang pahit karena demam, tidak selera dan sebagainya, ya sudah dipaksakan apa buah-buahan atau apa, ya maka nek ngoleh-olehi wong loro sing enak-enak panganane gitu loh. Makanan yang enak kan itu ya yang enak bagi orang yang sakit kan itu. Ya, yang bergizi tentu saja, yang enak pada umumnya yang bergizi. Tentu saja kepentingan pertama kan halal juga. Jadi begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama dirombak dulu, rasa sedihnya menjadi rasa bahagia. Rasa sedih terhadap demamnya, sakitnya diganti dengan rasa bahagia karena dosa-dosanya akan dihapus. Kemudian berikutnya berusaha secara fisik untuk berobat ke dokter dan gitu, untuk mendapatkan antibiotik tadi. Sampaikan kalau panjenengan demam kan itu. Jadi demamnya tidak hanya diperangi dengan menggunakan paracetamol saja. Kalau itu memang karena bakteri ya dengan antibakteri kan itu. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dan juga kesabaran tadi. Gitu Mas, barangkali ada yang lain? Ya Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul dari Bengkulu. Mau bertanya tentang doa sambil angkat tangan dan selesai berdoa diusapkan ke muka. Apakah ada dasarnya? Doa angkat tangan ada. Berbagai tempat ada hadis yang berbicara tentang doa angkat tangan. Nah, kalau selalu habis angkat tangan kemudian mengusap muka, ya tentu saja tidak. Mengusap muka ada setelah sholat itu ya doa itu. Tetapi tidak perlu dikaitkan dengan habis angkat tangan kemudian mengusap muka selalu begitu. Tetapi kamu mau berbuat begitu juga tidak apa-apa, asal tidak merasa harus begitu. Asal tidak merasa begininya yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul, tidak harus begitu. Jadi doa dengan angkat tangan boleh, mengusap wajah boleh, tidak ada masalah. Tetapi jangan digabungkan dua perbuatan itu kemudian merasa bahwa itu adalah tuntunan dari Rasul, dan itu nanti jadi bid'ah ilahiyah. Ya, jadi asal itu hanya untuk kepentingan pribadi, hanya tidak diajarkan orang lain, tidak dinyatakan bahwa tuntunan Rasul harus begini dan sebagainya, tidak apa-apa. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz, dan satu pertanyaan lagi. Ya. Mohon tausiahnya pedoman dalam memilih pemimpin yang baik dan amanah, Ustaz. Ya, sederhana. Jadi seperti Rasulullah itu, kalau kita ingin mempunyai pemimpin yang baik kan itu. Jadi sering digambarkan bahwa Rasulullah itu punya sifat-sifat sidik, tablik, amanah, fatonah kan gitu ya. Nah, di sini sidik dan amanah itu hakikatnya itu adalah integritas moral. Artinya setiap pemimpin itu harus memiliki integritas moral. Dia jujur dan bisa dipercaya. Amanah bisa dipercaya dalam arti tidak berkhianat. Kalau dia menjadi pemimpin mengkhianati rakyatnya, mengkhianati yang dipimpin, maka dia tidak amanah. Kalau ada pemimpin kok kemudian ngomongannya mencela-mencele, dia tidak sidik.
Kalau jadi pemimpin ketika kampanye dia itu ngomongnya begini, tetapi ternyata setelah menjadi pemimpin tidak ditunaikan janji-janji tadi, dia termasuk tidak sidik dalam konteks itu dan tidak amanah kan itu. Jadi yang pertama, pemimpin harus memiliki integritas moral. Integritas moral itu disatunya antara hati, tutur kata, dan perbuatan. Hati termasuk pikiran di situ, ya. Tutur kata dan juga perbuatan gitu. Menyatu di situ, tidak ngomongnya tempe ternyata deli atau esok tempe sore deli dan sebagainya seperti itu, enggak model seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah fatonah. Fatonah itu cerdas. Artinya setiap pemimpin itu harus memiliki kapasitas intelektual yang tinggi. Di samping integritas moralnya tadi luar biasa hebat, maka di sini juga harus memiliki kapasitas intelektual yang tinggi. Artinya cerdas, pinter, pandai, cerdik. Kalau pemimpin bodoh, ngah-ngoh, senengane juga joget dan sebagainya, susah itu nanti untuk sukses bisa memimpin rakyatnya kan gitu. Yang pertama tadi integritas moral. Kalau pemimpin sederhana saja, sukanya gambar porno, film porno, integritas moralnya sangat diragukan. Ya, jadi seperti Rasulullah itu, yang pertama dia adalah sidik, kemudian amanah, artinya integritas moralnya luar biasa bagus. Kemudian berikutnya beliau juga fatonah, artinya dia memiliki kecerdasan atau dia itu memiliki kapasitas intelektual yang tinggi. Pemimpinnya harus cerdas, pemimpin harus berpikir cepat mengambil keputusan. Di Sumatera ada gempa, apa yang harus dilakukan? Mikir do setahun, rampung korbannya sekarang pakai. Gak mikir mundur sebulan saja korbannya sudah nggak. Harus cepat di situ ambil keputusan. Ada gempa seperti itu, saya ambil helikopter langsung datang ke lokasi, lihat ya berapa besar kerusakannya, distraksinya seberapa secara real di lapangan sana, banyak korbannya berapa, baru mengambil laporan-laporan dari anak buahnya, yang mati berapa, yang sakit berapa, korban rumah yang berapa, kemudian kumpulkan rapat anak buahnya, ambil keputusan, jedet, langsung dikirim bantuan. Banyak sekali daerah-daerah yang kita itu mengalami gempa, mengalami musibah-musibah yang lain seperti banjir, tsunami, dan lain sebagainya itu. Selalu pemerintah itu terlambat di dalam merespon. Nah, kalau pemimpinnya lebih tidak cerdas lagi atau lebih goblok lagi, lebih on lagi, akan lebih parah lagi nanti yang gitu. Kemudian yang ketiga di situ adalah tabligh, artinya menyampaikan. Artinya dalam bahasa sekarang itu kemampuan untuk berkomunikasi. Artinya mampu menarasikan ide, pikiran, gagasan yang ada di dalam dirinya itu, kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang memang ahlinya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, dan betul-betul sampai. Berkomunikasi dua arah itu ya tidak hanya sekedar sudah menyampaikan selesai itu tidak, tetapi harus ada check and recheck, benar tidak pemahamannya dia, betulkah apa yang dia pahami itu sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Seorang pemimpin harus seperti itu, check and recheck gitu. Kalau tidak, nanti pelaksanaan di lapangan
itu menjadi berbeda dengan apa yang dia gariskan, kebijakan yang dia ambil kan gitu. Maka setelah rapat tadi betul-betul sampai apa yang dia sampaikan, ya kemudian ambil tindakan langkah ke lokasi, ke lapangan kan gitu. Nah situ, jadi kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, maka di dalam artinya 4 sifat Rasul itu kita peras menjadi 3 poin penting tadi kan gitu ya. Atau dalam bahasa yang kekinian sekarang ini ada istilahnya 21st century skills gitu, yang disebut sebagai, disingkat sebagai C4 ya, C4 21st century skills. Nanti keterampilan C4 sebagai keterampilan abad yang ke-21. C4 itu C yang pertama adalah critical thinking and problem solving gitu ya. Dia berpikir kritis tadi, Pak Konrah tadi, and problem solving artinya orang yang berpikir kritis itu kan berpikirnya untuk mencari solusi. Solusi dari apa? Soalnya berbagai macam persoalan tadi, maka problem solving. Jadi critical thinking itu amat sangat dekat dengan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Kemudian yang kedua adalah creativity and innovation. Kreativitas dan inovasi. Nah, inovasi sangat dekat dengan kreativitas. Kalau orang tidak kreatif, dia tidak akan mampu membuat inovasi baru. Ini bagian dari kecerdasan tadi yang dipecah menjadi 2 patronah itu kan itu. Kelompok pertama adalah critical thinking and problem solving. Itu dalam mengatasi berbagai masalah tadi. Yang kedua adalah creativity and innovation untuk mendorong kemajuan satu lembaga, institusi, negara. Harus pandai berkreasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, pandai berkreasi untuk mendapatkan pemasukan baru untuk pembangunan. Memang pemasukannya dalam bentuk utangnya ke CSD iso. Mengenaskan kita itu. Kita lihat Turki itu, 20 tahun terakhir dia diboikot oleh Amerika. Justru 20 tahun terakhir itu dia mampu tampil sebagai negara yang amat sangat kuat di dunia dalam ekspor persenjataan. Utamanya adalah drone. Dia menjadi nomor 4 pengekspor drone, menyingkirkan Israel gitu sudah. Tidak hanya mengembangkan drone saja, sekarang ini dia juga sedang mengembangkan pesawat tempur generasi kelima. Saingan dari nanti F-35 Amerika itu, saingan dari S-57 dari Rusia. Tahun 24 atau 25 ya, tahun 24 atau 25 nanti akan diluncurkan. Ya, dia juga termasuk membangun robot tank. Hanya tank itu dia perang itu tanpa manusia, itu sudah berlaku, diatur dari belakang. Karena teknologinya sama dengan teknologi drone tadi. Ya, tank yang lebih kecil, lebih dahsyat itu nanti kerjanya diatur dengan menggunakan remote control tadi kan itu. Begitu juga kapal yang sedang dipersiapkan juga, kapal-kapal itu dengan remote control, berupa drone, kapal dan sebagainya. Dan saya yakin nanti juga akan drone kapal selam juga akan dia bangun itu, sehingga Amerika yang menyiapkan 2 kapal induk di barat Israel untuk menghadang pasukan-pasukan Aljazair atau Maroko atau yang Libya yang mau ke Israel, menghadang Turki yang mau ke Israel, barangkali bisa dihancurkan dengan menggunakan drone bawah laut kan gitu.
Nah, harusnya Indonesia ini segera kerjasama dengan Turki dalam perencanaan militer, bukan kepada Amerika lagi, bukan juga kepada Cina, karena Cina itu penguasa wilayah ini yang amat sangat dahsyat dan kita berpotensi untuk berhadapan-hadapan dengan Cina. Kalau kita tidak ingin dikuasai Cina, kalau kita ingin dikuasai RRC, ya sudah manut wae. Kita konflik dengan Cina, rebutan Laut Natuna Utara itu yang dia klaim sebagai wilayah. Nine Dash itu yang sebagai wilayah tempat nelayan yang mencari ikan, itu semuanya diklaim untuk dia, dan dia sudah membangun berbagai fasilitas militer di Kepulauan Spratly, ya, di Laut Cina Selatan, dan tidak ada yang bisa mencegah. Amerika pun tidak mampu, apalagi Indonesia. Ya, maka ini sebenarnya kesempatan ketika Palestina betul-betul mengalami penindasan yang luar biasa oleh Israel, Amerika, dan sekutunya ini, kesempatan yang besar caranya umat Islam itu untuk bersatu, memberikan perlawanan, menghancurkan mereka. Karena dunia itu sedang betul-betul berpihak kepada Palestina saat ini, tetapi nampaknya pemimpin-pemimpin Islam tidak mau atau tidak mampu mengambil momentum ini. Iran yang kuat omong tok, tidak berani terjun ke Israel. Arab Saudi yang punya harta yang banyak, pasukannya juga banyak dan sebagainya, yang tidak berani. SBY. Iran itu omong tok, saya katakan omong tok karena memang itu strateginya Iran. Kalau dia perang dengan Israel sekarang, maka mungkin fasilitas nuklirnya itu akan habis, diserbu oleh Israel dan Amerika, dihancurkan. Itu strateginya dia untuk kepentingan nasionalnya dia. Nah, seharusnya seluruh dunia jangan bergeser, jangan hanya bersandar pada Iran. Iran sudah mendukung Houthi, Iran sudah mendukung Hizbullah, Iran sudah mendukung Suriah dan sebagainya untuk menghadapi Israel. Meskipun di belakang layar. Nah, ini pemimpin kita juga harus pandai memikirkan yang seperti itu, strategi seperti itu. Jangan pemimpin jaga ke ngutang, apa utang, mbok kreatif sidik gitu loh. Kita itu punya potensi yang besar, yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Kita juga punya potensi manusianya. Sederhana saja, Putri Aryani itu bisa diekspor, bisa dieksploitasi, bisa digarap sehingga bisa menghasilkan mesin uang yang banyak, devisa yang banyak tanpa harus ke luar negeri. Kalau harus ke luar negeri pun tidak apa-apa, yang penting bisa menghasilkan devisa. Begitu juga Alibata itu juga bisa digarap sehingga menghasilkan uang yang banyak, devisa yang banyak bagi Indonesia. Begitu juga pemain-pemain voli di Indonesia ini, yang termasuk yang ada di situ namanya Megawati, itu sudah jadi ikon yang luar biasa. Itu pasti menghasilkan devisa yang banyak dibanding dengan TKI, TKW seperti kamu. Ini kan harusnya pemerintah yang turun tangan seperti itu. Pemain bola dan sebagainya juga begitu, banyak diekspor, digarap, malah mendatangkan pemain asing ke Indonesia. Jadi manusianya yang Indonesia itu punya potensi bulu tangkis yang luar biasa. Kenapa tidak mereka itu dikirim ke berbagai negara di dunia untuk menghasilkan devisa ke Indonesia ini? Orang strategi belas untuk golek duit Indonesia ini.
Kita tiru Cina itu di berbagai tempat itu orang Cina ada di situ bentuk Chinatown. Chinatown dijadikan basis ngumpulnya orang-orang Cina, ngumpulnya apa namanya produk-produk yang mereka ekspor dari Cina, mereka ambil impor dari Cina, ambil dari Cina untuk dipasarkan di sana. Apapun produk itu, apa kaos kaki atau baju atau itu souvenir atau celana atau apapun mainan anak-anak, machinery dan sebagainya, basisnya ada di situ. Nah, kenapa tidak digarap seperti itu? Banyak orang Indonesia di Amerika, banyak orang Indonesia di Inggris, banyak orang Indonesia di Hong Kong, banyak orang Indonesia di Arab Saudi. Kenapa kita tidak mampu membangun yang seperti itu? Banyak orang Indonesia di Korea. Tinggal niru Cina yang sudah berhasil. Kok sampai di sini? Sudah lewat ini. Ya gitu saya kira. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita milih pemimpin, ya itulah pemimpin. Seperti Rasulullah itu ada sifatnya sidik dan amanah, artinya integritas moralnya berkualitas baik, kemudian fatonah artinya punya kecerdasan yang tinggi atau kapasitas intelektual yang luar biasa, kemudian tabligh artinya mampu berkomunikasi, menarasikan ide-ide gagasan yang dipikirkan untuk kemajuan bangsa ini sehingga sampai kepada audiens, sehingga sampai kepada rakyat. Insya Allah cukup gitu, dan kita sudah melihat siapa yang seperti itu, tidak perlu ditunjuk ke ngerti diri kan gitu. Begitu Mas, saya kira apa yang bisa kita bahas hari ini. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Ya Ustadz, untuk pertanyaan masih sisa satu, insya Allah disampaikan ahad depan. Iya. Laporan dari Facebook ada 25 penyimak, dari YouTube ada 44 penyimak, dan dari Zoom ada 24 peserta Ustadz. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian rutin Komunitas MTA Korea yang malam hari ini alhamdulillah membahas masih tema berkelanjutan dengan ahad kemarin, yakni kaum Yahudi dan Nasrani tentang kesalahan-kesalahan mereka. Dan untuk pertanyaan yang belum disampaikan, insya Allah akan disampaikan ahad depan. Dan untuk yang di Korea, mohon tunggu sebentar ya nanti setelah kajian untuk pembahasan tentang agenda liburan Sholal. Oke. Dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.